Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Mari pagi ini kita akan mengenalkan beberapa jenis kelapa. Jadi kelapa itu kan kemarin sudah kita jelaskan dibagi menjadi tiga, yaitu kelapa dalam, kelapa hibrida, dan kelapa ganja. Apa saja yang di Indonesia ini yang masuk kategori ketiga jenis kelapa tersebut. Ya, karena kita nanti penting dalam memilih kelapa itu kita tanam digunakan untuk apa begitu. Mari kita mulai ya dari kelapa ini karena yang jarang dibicarakan itu kelapa dalam karena yang tanamannya tinggi dan sudah kita jumpai dari dulu, ya jarang kita perhatikan. Jadi kalau menanam ya karena bibit-bibit yang ada dari mana, ya itulah yang kita tanam. Artinya banyak yang belum dimuliakan. Nah, jadi kelapa dalam ini ada beberapa yang menjadi tanaman unggul. Nah, begitu. Ada varietas kelapa dalam Mapanget. Jadi ini berasal dari Mapanget, Sulawesi Utara. Ya, jadi berwarna coklat kemerahan, bentuknya bulat ya. Kemudian yang kedua kelapa dalam tengah. Ini masih berasal dari Sulawesi Utara. Nah ini warnanya hijau. Nah, tentunya ini dari keduanya ini dipilih ya, mana yang cepat berbuah meskipun dalam. Jadi ini bisa 5 tahun mulai berbuah. Nah, kemudian ya yang terkenal juga yang tipe dalam ya, kelapa dalam bidu. Oh, ini berasal dari Morotai, Maluku Utara. Nah, jadi ini berbuahnya itu lebih cepat. Nah, 3 sampai 4 tahun lah. Nah, yang menjadi kelebihan dari kelapa bidu adalah ukuran buahnya yang cukup besar. Dan ini warnanya hijau. Nah, ini masih berasal dari Indonesia Timur semua ini. Yang keempat kelapa buol. Ini dari Mokupo, Kecamatan Keramat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Ini warnanya hijau kekuningan, ada yang hijau, ada yang merah kecoklatan. Kemudian kelapa dalam Babasal. Ini bentuk warnanya hijau. Kemudian, nah ini patut disimak juga, ada kelapa dalam Sri Gemilang. Ini kan khusus untuk pasang surut. Ini sangat terkenal karena berasal dari Indragiri Hilir di Riau. Jadi potensi minyaknya cukup besar, 65,19%. Nah, ini tipe-tipe yang tipe dalam. Nah, tipe ganja kita ulas kemarin di video sebelumnya sudah ada, tapi kita cepat saja ya. Ada yang terakhir dia kelapa ganja pandan wangi, kelapa ganja kuning kopior, kelapa ganja coklat kopior, kelapa ganja hijau kopior, kelapa ganja entok kebumen, kelapa ganja raja, kelapa ganja kuning nias, kelapa ganja kuning Bali, kelapa ganja salak. Nah, ini yang lama-lama. Nah, jadi itu jenis-jenis dari kelapa ganja. Tadi sudah tipe dalam sudah, tipe ganja sudah. Sekarang yang jarang diketahui adalah
kelapa hibrida. Hibrida itu adalah perkawinan antara tipe genjah dan dalam. Mamaknya yang genjah, kemudian polennya yang dalam. Jadi sifatnya tengah-tengah. Dari ukuran buahnya, ukuran tinggi tanamannya. Jadi jenis-jenis yang hibrida ini ada Kina 1 namanya. Tulisannya KHINA 1, Kina 1. Nah, ini persilangan genjah kuning nias dengan tadi DTE tadi. Kemudian berumurnya ini agak mundur sedikit ya dibandingkan genjah, ya sekitar 4 tahun. Ya, jumlah butirnya mendekati kelapa dalam 80 butir per pohon per tahun. Nah, kemudian jenis Kina 2. Kina 2 ini berkembang ya. Kemudian ini masih berwarna hijau. Ini buahnya lebih agak besar lagi. Produksinya 55 butir per pohon per tahun. Jadi ini mendekati tanaman dalamnya. Kemudian berikutnya Kina 3. Nah, ini produktivitasnya naik lagi, lebih tinggi lagi, 75 butir per pohon per tahun. Berbuahnya 4 tahun. Kemudian Kina 4. Nah, ada Kina 4. Pokoknya pakai Kina begini. Jadi ini buahnya lebih dari 100 butir per pohon per tahun dengan produksi kopranya 3,5 ton per hektar per tahun. Nah, ini Kina 4. Kemudian Kina 5. Ini produksinya buahnya 98 butir per pohon per tahun. Dan mulai bisa dipanen 3,5 tahun. Nah, ini sifatnya kan di antara genjah sama dalam, tapi ini semua sudah diteliti, dicari sifat-sifat. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini bermanfaat, kita mengenal jenis-jenis kelapa yang di dalamnya ada tipe dalam, tipe genjah maupun tipe hibrida. Itu bisa diingat-ingat, dicatat di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.